Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahlinya tukang. Kita lanjutkan pembahasan mengenai perhitungan struktur baja dengan bantuan SAP 2000. Kita lanjutkan pada perjumpaan kita kali ini untuk meredefine frame section, yang mana pada pertemuan sebelumnya frame section yang kita pakai sengaja kita besarkan, dan ternyata hasilnya memang sangat-sangat tidak efisien sekali. Kapasitas frame terlalu kecil sehingga kita harus meredefine frame section. Untuk mempercepat proses redefine frame section, sebaiknya kita menggunakan auto select list untuk menghindari trial and error yang berkepanjangan. Dan input data frame section diambil dari import new property dengan kita pilih AISC14 Pro sesuai dengan desain code yang kita pakai, atau American Institute of Steel Structure. Sebelum redefine, kita cek dulu release atau partial fixity untuk purlin, untuk membebaskan purlin dari axial load akibat gempa atau angin, karena beban tersebut harus ditahan oleh struktur utama yaitu kolom dan rafter. Ya, kita mulai untuk release fixity. Kita select dulu. Kita pilih purlin ya, kita pilih purlin. Assign frame, release to partial fixity. Nah, ini kita harus dari momen kita bebaskan dari momen 22 maupun 23. Torsion kita bebaskan, terus untuk axial load kita bebaskan. Jadi dia murni menahan beban lentur saja, dari beban angin maupun beban hidup dan berat sendiri ya. Oke. Kita langsung define section properties, frame section, kita pilih import. Nah, kita steel, ini materialnya steel. Kita yang pertama kita redefine ada untuk kolom, kita pilih I atau wide flank. Kita pilih Ice Pro 14 ini. Ya, kalau ini kita ganti materialnya A36 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Ini kita boleh dipilih semuanya, namun biar tidak terlalu rame saya pilih material yang jenisnya W. Jenisnya W aja ini udah banyak sekali ya. Ya. Ini oke. Add new property. Nah, kita pilih auto select list. Di sini kita milih material atau section property yang baru saja kita input. Ya, kita pilih add. Nah, biar masuk auto selection. Ya, kita pilih kasih nama. Ini material yang akan kita gunakan adalah untuk material kolom dan regel ya. Ini saja untuk kolom regel. Oke. Ya. Kita pilih lagi untuk import new property untuk material rafter. Kita pilih bentuknya WF juga. Ini juga sama ya, kita boleh pilih semuanya. Ini diganti dulu material A36.
Biar tidak terlalu ramai juga, saya pilih material yang es. Mau dipilih semua silakan, monggo, tidak masalah. Ini untuk menghindari terlalu ramai saja. Oke, kita add new property lagi, masukkan auto list. Ini rafter, kasih judul rafter. Ini tadi material yang barusan kita pilih adalah es ya, jadi ini maksudnya kita bedakan biar tidak terjadi tumpang tindih, makanya saya bedakan antara tadi yang kolom adalah W, sekarang adalah F. Bentuknya sama bentuk, berbentuk WF atau I atau profil I. Kita masukkan add. Oh, ini rafter bukan rafter. Oke. Yang ketiga kita pilih untuk purlin. Nah, purlin karena bentuk daripada purlin atau kanal C tidak ada. Nah, kita pilih yang ini saja, yang mendekati ya, pakai cubing. Nah, ini jenis materialnya kita ambil semua saja, HSS. Ini jangan sampai ini. Nah, ini A36. Oke ya, oke ya, add new property, auto list. Ini kasih nama purlin tadi HSS ya, biar tidak ketukar-tukar. HSS untuk purlin. Nah, kita pilih semua HSS, kita masukkan ke sini dengan add. Oke. Yang terakhir sekarang untuk ikatan angin atau wind bracing. Import new property wind bracing, yang tadinya kita pakai rebar pada itu sebelumnya, karena di sini tidak ada rebar, kita pilih pipa. Ini jangan salah lagi, jangan sampai lupa. A36 kita pilih pipe. Nah, kita pilih pipe, ini pipe schedule 40. Kalau pilih ini pipe, kita masukkan semua saja. Oke. Add new property, auto select. Kita pilih wind bracing. Kita kasih judul terserah, judul apa aja, yang penting kita tahu maksudnya apa dengan judul itu. Add. Oke, ini sudah still. Oke, wind bracing. Oke, sekarang kita assign, kita select manual aja. Assign frame section, kita kolom. Nah, kolom
regel. Oke. Iya, kolom atau regel. Yang kedua ini untuk rafter ya. Rafter ya, kita di sini aja lebih mudah. Rafter kita select rafter. Ya, sudah semua rafter. Kita select, kita assign frame section. Rafter, kita tulis rafter. Nah, di sini. Oke. Ya, oke. Terus selanjutnya kita pilih regel ya. Ini regel. Regel udah semua. 1 2 3 4 5 6 10. Oke. Assign frame kolom atau regel ini ya. Oke. Yang terakhir kita purlin. Nah, purlin dekat properties frame section purlin. Oke. Assign frame section. Purlin tadi kita namain purlin. Nah, ini. Oke. Selanjutnya ikatan angin. Select ikatan angin properties frame section. Ya, ikatan angin ini. Oke, assign frame section. Tadi kita kasih judul wind breezing. Nah, ini ya, wind breeze. Oke. Kita cek sudah semua, sudah tergantikan semua. Kita cek juga lot combination-nya. Oke, untuk style ini oke. Kita desain lot combination, lot combination oke. Nah, sekarang kita tinggal analyze, run analyze. Ini sudah masuk semua beban-bebannya, depth, model, SDL, beban hidup roof, beban hujan, gempa, angin. Run now. Ini agak berjalan lambat ya untuk cek structure ini, karena dia harus memilih masing-masing elemen frame. Berbeda kalau kita kasih fix
masing-masing ini. Kayak kolomnya kita kasih dimensi fix langsung cepat thread gitu. Tapi kalau yang ini dia juga akan ini menunggu waktu juga, dia juga mikir juga dia. Tadi semakin banyak input frame yang kita masukkan, dia akan semakin lama karena terlalu banyak yang harus dipilih. Nah, ini kita lihat sudah. Jadi inilah hasil dari material-material yang kita inputkan, dan dia sendiri, program sendiri yang memilih. Jadi ini kayak kolom, ini dipilihnya W8 kali 35, untuk rafternya S3 kali 5,7, untuk purlinnya HSS 6 kali 6 kali 0,313. Jenis-jenis frame ini kita harus ubah ke dalam ini apa namanya itu, profil yang ada di pasaran di Indonesia. Kita ganti, kita konversikan ke dalam profil yang ada di pasaran di Indonesia dengan nilai yang setara tentunya. Oke, kita lihat ininya, kita lihat rasionya. Display desain info. Nah, kita lihat rasionya. Oke. Nah, ini sudah nampak ya, ininya rasionya terlihat ini. Ini rasionya untuk rafternya ini sudah maksimal 0,7, 0,5. Namun kalau kita perhatikan kolomnya ini juga bisa dibilang ini terlalu kebesaran. Karena dalam aturan SNI atau kalau program ini tentunya mengacu ke aturan Amerika ya, ISC 36010 mengenai konstruksi baja untuk gedung, dan ISC 34110 mengenai konstruksi baja tahan gempa. Ini harus dipenuhi semua oleh program. Jadi terlihat bahwa material-material yang ada ini kayak terlalu kuat kan. Nah, ini ternyata di sini masih banyak ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu rasio kekompakan elemen penampang. Jadi material elemen frame itu tidak sekedar kuat, tapi harus dicek rasionya. Dalam hal ini kalau rasio kekompakan penampang adalah dicek rasio lebar penampang terhadap ketebalan penampang. Rasio lebar penampang atau lebar flanknya terhadap ketebalan penampang ini minimal adalah maksimal adalah 0,56 akar E pangkat FY. Ini untuk elemen tekan, komponen struktur yang mengalami aksial tekan. Terus untuk ininya, untuk tinggi penampang atau D atau yang menyebut H, itu adalah sama rasio penampang, tinggi penampang dibagi dengan ketebalannya. Kalau tinggi berarti tebalnya ketebalan web ya, atau TW atau web. Ini maksimum adalah 1,49 akar EFY. Terus untuk rasio penampang tekan komponen struktur yang mengalami lentur, B diganti E berbanding T atau lebar penampang flank terhadap ketebalan flanknya 1,12 akar E dibagi FY. Untuk ininya rasio tingginya, rasio ketinggi penampang atau H penampang 2,42 akar E dibagi FY. Di samping itu masih ada lagi untuk komponen utama struktur yang menahan gempa, itu disyaratkan juga harus memenuhi rasio daktilitas. Kalau ini untuk elemen sekunder ya. Kalau untuk elemen primernya yang harus dipenuhi adalah ini rasio daktilitas. Jadi rasio lebar flank
Di sini yang dimaksud B ini adalah setengah ya, setengah lebar flank ya. Sama seperti tadi, itu setengah B itu setengah lebar flank untuk profil W. Untuk profil WF dibagi T, dibagi ketebalannya itu 0,3 akar E berbanding FY. Untuk ketinggiannya adalah 0,94 E dibagi FY. Itu untuk rasio kedua syarat ini. Kedua syaratnya adalah merupakan rasio rasio penampang. Terus syarat yang ketiga adalah rasio kelangsingan. Batasan ini menyebabkan penampang frame tidak hanya kuat tapi juga harus gemuk agar tidak terjadi tekuk. Dimana pada SNI 1729 tahun 2020 disebutkan untuk komponen struktur yang didesain berdasarkan tekan, rasio kelangsingan efektif atau LC. LC di sini adalah K panjang K kali L. K ini adalah faktor panjang efektif. Dengan tumpuan jepit bebas, nilainya berbeda dengan tumpuan sendi roll dan seterusnya, ada aturannya. Dibagi K kali L dibagi R atau LC ini dibagi R. R ini adalah radius girasi atau jari-jari girasi. Tidak melebihi 200 untuk struktur tekan. Untuk komponen struktur tekan. Untuk komponen struktur yang bukan tekan, rasio kelangsingannya dibatasi 300 ini. Rasio batasan kelangsingan untuk komponen struktur L per R lebih baik tidak melebihi 300. Selanjutnya kita cek dulu verify all member base. Apakah ada yang masih fail? Kita cek verify all members based. Nah, ini terlihat bahwa all steel frame based the stress capacity check ini semua sudah lolos ya. Artinya tidak ada material yang fail yang harus diganti. Sekarang kita akan mengkonversi penampang yang tadi saya katakan, penampang yang berdasarkan standar Amerika yang belum tentu ada atau mungkin sama sekali dengan dimensi yang persis seperti itu tidak ditemukan di Indonesia. Kita akan konversi ke penampang yang ada di pasaran Indonesia. Yang pertama kolom ini sudah saya konversikan adalah W8 kali 35. Nah, W8 kali 35 ini adalah mempunyai outside height atau ketinggian daripada penampang adalah 206,248. Lebar flanknya, lebar keseluruhan flank adalah 203,7. Ini saya pindahkan ke dalam sini untuk pengontrolan dan pencarian pencarian frame penggantinya yang ada di pasaran di Indonesia. Ketebalan webnya 7,9 ini semua berdasarkan di sini ya. Ini saya masukkan ke sini. Ketebalan flanknya 12,8, sectional area atau luas penampangan 6,645. Nah, ini kita cek rasio daktilitas. B per T 7,957. Nah, rasio daktilitas ini adalah syaratnya adalah maksimal perbandingan B dibagi per T perbandingan lebar flank berbanding dengan ketebalannya itu adalah maksimal 0,3 akar E dibagi FY, ketemunya 8,5. Jadi ini lebih kecil, hasilnya berarti oke. Terus untuk ininya, untuk penampang tinggi atau tinggi penampang itu D per T ketemunya 22. Nah, syarat maksimalnya adalah 0,94 ketemu 26, artinya ini oke. Ini dari material asli ya, ke material asli. Kita cek seperti ini nanti untuk mencari konversi material frame yang ada di Indonesia.
Nilai-nilai ini 0,3, 0,94 ini dasarnya adalah dari sini tadi, dari persyaratan ini. Nah ini ada persyaratannya, B per T 0,3. Ini untuk komponen ini, nah, komponen WF, kanal U, T, siku seperti ini batasan adalah 0,3. Sementara untuk ini batasan rasio lebar flank terhadap ketebalannya, terus rasio tinggi flank terhadap ketebalannya adalah 0,94. yang ini 52861 391. Ini mengambilkan dari sini, I-nya juga seperti itu. Terus jari-jari girasi, radius of gyration ini 89,1,2, terus ini 51,7. Nah, kita lihat cek kelangsingannya tadi adalah ini karena untuk ini kita asumsikan untuk kelangsingannya. Nah ini adalah nilai-nilai kelangsingan. Ini kita asumsikan frame kita adalah speed sendi, sehingga untuk K desainnya adalah 0,8. Nilai kelangsingannya ya 0,8. L nya ini untuk kolom adalah 3000, sehingga KL per R di sini adalah R arah sumbu lemah, karena arah sumbu kuat untuk kolom ada diagonal frame ya, ada diagonal frame, jadi lebih pendek. Kita ambil yang arah sumbu lemah. KL per R sama dengan 46,422, kurang dari 200, berarti oke. Nah kita lihat konversinya. Jadi kita mengambil angka-angka yang ada ini sekitar angka sini. Ini kita lihat WF 200 kali 200 kali 10 kali 16. Depth-nya ini saya ambilkan dari tabel adalah 208. Ini kita lihat ini masih lebih tinggi konversinya ya. Nah ini sedikit lebih ini tidak ada masalah. Yang penting kalau yang ini yang penting ini terpenuhi. Lihat ini terpenuhi, tidak ada masalah. Oke ya, ini terpenuhi karena hasilnya ternyata ini lebih kecil. B per T antara material atau frame aslinya dengan frame konversi ini lebih kecil, atau lebih ini lebih compact, lebih ductile. Karena kenapa? Karena ketebalannya lebih tebal daripada yang ini. Ini kita lihat, nah, sehingga ini terpenuhi. Oke. Nah, dari pemilihan material itu untuk rasio duktilitasnya terpenuhi. IX-nya kita lihat lebih tinggi. Ini lebih tinggi daripada ini, berarti oke. Radius of gyration untuk arah X 88,3. Ini juga sedikit lebih rendah dari ini ya, selisih 1 sentinan atau 0,9 mili, selisih 0,9 mili. Ini selisih 0,4 mili, tidak ada masalah karena pengecekannya ada di sini. Nah, yang penting ini oke kelangsingannya. Ya. Ini data-data ini saya ambilkan dari ini material tabel baja. Nih tabel baja yang WF 200 kali 200 itu depth-nya adalah 208, ininya flanknya 202, tebal webnya 10, tebal flanknya 16, momen inersianya arah X ini 6530 di dalam cm pangkat 4 ya, dan seterusnya. Kalau yang ini sudah kita konversi ke 65 tadi 30 konversi ke milimeter, ini semua kita konversi ke milimeter. Jadi seperti itu untuk mencari frame konversi atau frame pengganti agar mudah kita dapatkan di pasaran Indonesia.
Terus coba kita rafternya. Rafter dengan S3 kali 5,7 itu berupa WF tapi kecil. Tinggi penampangnya 76,2, lebar penampang 59,2. Tebal webnya ini, tebal flanknya ini ya, ini tebal flanknya ini. Sectional area ini 1070. Ini 1071 kalau dibulatkan ya, 1071. Demikian seterusnya. Yang penting kita lihat ininya terpenuhi semua. Oke. Barulah kita mencari frame penggantinya, frame konversi, tentunya yang ada di pasaran di Indonesia, dengan cara semua nilai-nilai ini ambilkan kalau bisa di bawah, di atas nilai dari frame aslinya ini. Kayak depthnya tadi 76 kita dapatkan dari frame konversinya 1,25. Ini ada selisih tapi di atasnya semua kalau bisa. Adapun kalau ada di bawah sedikit saja, ada berupa 0, dalam mili, itu masih bisa ditolerir. Yang penting ini semua rasio-rasionya ini terpenuhi ya, rasio daktilitas, terus kelangsingannya terpenuhi, kontrolnya di sini. Jadi ini untuk ini WF 125, ini WF 125 kali 60 kali 6 kali 8 ya, seperti itu. Ini 60 kali 6 kali 8. Sectional area dilihat ini lebih besar, ini juga lebih besar semua. Frame konversinya B per T nya ini lebih kecil, memang harus lebih kecil. Kalau B per T kan rasionya itu harus bawahnya ini kalau rasio. Dan ini udah oke. Ini oke. Ini oke. Nah, untuk regel. Sekarang untuk regel. W10 kali 54 kita dapatkan dimensi W10 kali 54 adalah tinggi penampang 256,54, lebar penampang 254, tebal webnya 9,4, tebal flanknya 15,6. Nah, terus kita cek semuanya ini. Kita menggunakan rasio kekompakan, cek rasio kekompakan. Jadi nilainya berbeda, batasannya berbeda. 0,56 untuk flanknya, rasio untuk webnya 1,49. Kita dapatkan di sini. Nah, ini untuk sekunder. Ini untuk beban, untuk rasionya, rasio kekompakan namanya. Nah, batasannya ini sedikit lebih longgar daripada yang ini. Ini lihat, ini 0,3, di sini 0,56. Ya, begitu. Kita balik lagi ke sini. Untuk regel tadi, setelah kita hitung, kita mendapatkan konversinya WF 350 kali 350 kali 14 kali 22. Ini yang paling memenuhi rasio kekompakannya ini. Untuk purlin ini karena tidak ada di dalam itu tadi Ice Pro, tidak ada profil kanal C. Kita ambil adalah cubing ya, cubing kotak.
ini tadi HSS 6 kali 6 kali 0,313, artinya adalah untuk depth-nya 152,4 mili, lebarnya 152,4 juga. Ini ketebalannya 7,39. Ini ketebalannya 7,4, kita bulatkan 7,4 sectional area ini. Nah, ini rasio kekompakannya pun ini lebih tinggi lagi dia. Jadi tidak ada masalah. Dari 3,1 ya, maksimum kita punya 18,595, jadi oke. Ini untuk webnya batasannya 2,42 akar E dibagi FY. Ini oke juga. Inersianya segini ya, ini oke juga. Terus kita ini konversikan ke dalam kanal C, ukuran 150 kali 75 kali 20 kali 4,5. nih. Oke ya, ini semua oke, ini juga oke ya. Adapun untuk yang terakhir adalah untuk windbridge atau ikatan angin. Ini pakai pipa 3 in schedule 40. Ini kita tidak perlu kita konversi karena pipa ini pun sudah banyak ditemukan di Indonesia, jadi tidak perlu kita konversi. Ya, demikian itu hasil redefine dari struktur baja yang dihitung dengan bantuan SAP 2000. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan kita mengenai analisa dan perhitungan struktur baja dengan bantuan SAP 2000. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.